Shalom, para pemirsa Live Channel. Kita kembali berjumpa lagi dalam program Biji Sesawi bersama saya, Robert Trisna. Saat ini saya berada di Rasa-Rasa Indonesian Cuisine Restoran di daerah Kebun Jeruk. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan renungan singkat yang saya beri judul Pengampunan Manusia. Saya akan membacakan 2 ayat dari Injil Matius pasal 18 ayat 34 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara-saudari terkasih, 2 ayat yang baru saja saya bacakan tadi merupakan conclusion, merupakan penutup, kesimpulan dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan ini berbicara tentang 2 jenis pengampunan. Yang pertama adalah pengampunan ilahi, yang kedua adalah pengampunan manusia. Dalam kisah itu Yesus menceritakan bahwa ada seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Raja ini mendapati bahwa ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, jumlah yang sangat luar biasa. Ketika ditagih, hamba ini tidak sanggup untuk membayarnya. Lalu ketika hendak dijual bersama keluarganya, si hamba ini menangis, terseduh-seduh memohon ampun kepada sang raja. Karena sang raja ini memiliki hati yang baik, akhirnya ia membebaskan hambanya itu beserta keluarganya dari hutang sebesar 10.000 talenta. Kisah yang sangat indah. Ini bicara tentang pengampunan ilahi, pengampunan yang diberikan Allah kepada semua orang yang berdosa, kepada saya maupun kepada saudara. Namun perumpamaan Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ketika hamba yang diampuni ini bertemu dengan temannya, sesama hamba, ia langsung mencekiknya dan meminta supaya temannya itu melunasi hutang yang 100 dinar. Perbandingannya jauh sekali antara 10.000 talenta dengan 100 dinar. Si kawan ini memohon supaya diberi kesempatan untuk membayarnya. Tetapi hamba yang jahat, hamba yang kejam ini tidak peduli, dia langsung menjebloskan kawannya itu yang berhutang 100 dinar ke dalam penjara. Ini merupakan suatu kontras, suatu perbandingan yang sangat luar biasa. Di satu sisi Tuhan Yesus menyajikan kisah yang indah. Sang raja mengampuni hamba yang berhutang 10.000 talenta, tapi di sisi lain Tuhan Yesus menyajikan kisah yang menyedihkan. Hamba yang menjebloskan temannya itu hanya karena hutang 100 dinar. Ini merupakan gambaran hubungan kita dengan Allah. Allah sudah mengampuni kita, Allah sudah menebus kita dari maut, tapi kita, orang Kristen, orang-orang percaya, masih sering tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Banyak orang Kristen yang masih suka mendendam, menyimpan kepahitan pada orang yang telah bersalah kepada mereka. Mereka menolak untuk mengampuni. Nah, jika kita mendendam, tidak mau mengampuni, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kepahitan. Kita tidak akan memiliki damai sejahtera, doa-doa kita kepada Allah akan terhalang. Kenapa terhalang? Karena kita tidak mau mengampuni, sedang mengampuni itu adalah perintah Allah, berarti kita melanggar perintah Allah. Kita berbuat dosa. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa Biji Sesawi, mari kita ampuni, kita lepaskan pengampunan. Jangan kita menyimpan kepahitan pada orang yang telah menjahati kita. Kita ampuni mereka supaya apa? Supaya hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin untuk renungan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati.